Survival. Hey guys, I'm gonna be playing some Minecraft. Dengar tuh orang lagi seneng-seneng. Sensasi survival udah agak ngilang di dunia ini. Karena adanya teknologi, kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua di hidup ini menjadi lebih mudah. Karena kita nggak terlalu berjuang untuk apa-apa lagi. Bahkan kita sebagai spesies manusia nggak punya musuh sama sekali. Kita nggak berburu untuk cari makanan dan tempat tinggal lagi. Yang dimana agak ngebosenin buat gue. Sekarang peradaban udah berbeda. Sekarang manusia bukan berburu mencari makanan lagi, tapi mereka berburu mencari duit. Yang dimana buat makan. Dan untuk beberapa manusia, mereka nggak berburu apa-apa. Buat yang nggak berburu apa-apa, biasanya mereka ngabisin duit dari yang nyari duit. Dan karena mereka nggak ngapa-ngapain, mereka mulai ngelakuin hal yang nggak berguna. Contohnya, nonton anime. Dan orang dengan ciri-ciri itu kita bisa temuin sebutannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu beban keluarga. Dan gue bisa bilang 90% yang nonton video masuk dalam kategori itu, termasuk gua. Itulah kenapa gua rasa survival ada nilai bermaknanya sendiri untuk kehidupan. Dan anime ini ngasih lu sensasi survival yang lu butuhkan. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Tengoku Daimakyu menjadi salah satu anime favorit gue di tahun ini. Animenya beda dari anime biasanya, gak kerasa kayak anime biasanya, dan punya genre yang gak kayak biasanya. Gue baca artikel nih website, dan menurut nih website, nih anime punya 13 kategori anjir. Itu jumlah full keluarga Gen Halilintar, man, what the fuck. Animenya ngasih lu perasaan pertualangan, misteri, sci-fi, dan perasaan menarik lainnya. Animenya ngasih semua itu di dalam vibes kesurvivalannya. Inilah anime Tengoku Daimakyu. Lu lebih baik siap-siap karena nih anime emang salah satu yang spesial banget. Pertama kali nonton nih anime, gue langsung tahu kalau nih anime tuh di level yang berbeda. Nonton nih anime tuh berasa kayak ngehirup udara seger pagi setelah bergadang pusreng semalaman. Karena ini terasa fresh parah. Meskipun mata lu udah mau mati karena lost track ketemu tim goblok. Lu tahu, kalau lu udah keseringan nonton anime jadi berasa sama aja dan makin hambar. Lu jadi kayak bisa nebak jalan ceritanya. Apa yang bakal terjadi, karakter-karakternya kadang jadi ngeselin atau ngebosenin. Itu sering terjadi sama gue kalau keseringan nonton anime. Apalagi setelah ngebuat nih channel. Holy shit, kayaknya gue pernah nonton 30 anime berbeda dalam sehari. Dan itu bikin gue mau muntah ngeliat makhluk 2D anjir. Itulah kenapa gue suka anime yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang baru, yang fresh, yang bikin lu gak tahu ceritanya bakal kayak gimana ke depannya. Dan Tengoku Daimakyu adalah anime itu. Mungkin di komen beberapa dari lu ada yang nganggep gue lebay atau apalah. Bitch, videonya bakal lebih bagus kalau gue lebay, dan emang inilah yang gue rasain, khususnya buat nih anime. Ada dua tempat yang berbeda di cerita ini. Di tempat pertama kita berpetualang bersama dua orang ini, menjelajah di dunia luar yang udah hancur, rusak, gak ada yang tersisa kecuali kehancuran. Berharap kalau mereka akan menemukan tempat yang disebut surga. Itu gak gampang, karena dunianya udah gak ada aturan lagi, men. Orang jadi sebebasnya ngelakuin kriminal. Dan gak cuman itu, ada monster juga yang bisa ngebunuh lu dalam waktu singkat. Di tempat kedua, ceritanya berada di dalam tembok. Bukan dipenuhin sama Titan, tapi dipenuhin sama anak-anak yang lahir hidup di sana, bersama robot dan ilmuwan. Anak-anak ini gak pernah keluar dari tembok itu. Banyaknya misteri dan anak-anak di situ pun mulai penasaran ada apa di luar tembok ini. Terus ada 3 anak jenius yang mencoba ngebuat rencana lari. Beda anime, woi, beda. Di awal-awal premis animenya emang belum jelas, animenya nggak ngasih tahu kita apa-apa, tapi itu build up ke cerita yang lebih besar. Vibes animenya bikin ngingetin gue sama The Last of Us, yang dimana dua karakter mencoba bertahan hidup di dunia apokalips, dan ngingetin gue juga sama The Promised Neverland. Jadi bayangin aja nih anime tuh kayak gabungan antara The Last of Us plus The Promised Neverland. Terus lu tambahin 13 genre ke animenya. Apa yang ngebuat nih anime spesial? Lu gak dengerin dari tadi kenapa nih anime spesial? Percaya sama gua, ini anime spesial. Kalau itu masih belum ngeyakinin lu buat nonton nih anime, berarti lu idiot. Well, nih anime bisa dibilang gak buat semua orang. Gua gak tahu gua udah berapa kali ngomong tuh kalimat di channel gua anjir. Well, kalau lu gak tahu, itu karena nih anime gak berasa kayak anime terkenal biasa. Udah gua bilang berkali-kali, nih anime spesial, oke? Oke, biar gua kasih tahu dengan cara yang lebay. Anime ini gak pernah terlalu ngejelasin apa-apa. Animenya gak nganggep lu bodoh pokoknya. Gak setiap apa-apa tuh harus dijelasin pakai dialog. Lu harus mikir sendiri apa yang terjadi, apa misteri yang dikasih, apa yang ditunjukin di layar. Dan animenya sendiri tuh terasa kayak bukan kopian dari anime-anime lainnya gitu. Gue tahu tadi gue ngomong ini anime kayak gabungan The Last of Us dan The Promised Neverland. Gue udah ngomong kayak gitu, tapi tetep nih anime berasa lebih autentik daripada anime yang lainnya di season ini. Itu yang udah jarang di hari-hari gini. Dengan banyaknya setiap copy paste isekai di setiap season, selalu ada anime yang disebut
disebut hidden gem di season tersebut. Suatu anime yang gak terlalu muncul dalam popularitas, tapi punya nilai kualitas yang bagus. Dan menurut gua, inilah anime hidden gem di season ini. Gua rasa orang-orang kurang banyak ngomongin anime ini. Animenya terasa autentik, original, berjiwa, dan yang paling gue suka, karakternya gak terlalu berlebihan lebaynya. Dan gua nggak lebay. Pembawaan animenya nggak selalu serius karena karakternya. Konsep dan vibes animenya emang agak dark, tapi ada beberapa momen konyol bodohnya juga. Di siang hari, kita selalu ngikutin dua karakter ini. Entah mencari setiap makanan yang tersisa di dunia ini, atau mencari orang terdekat yang hilang. Atau yang paling penting, yaitu mencari surga. Mereka berdua beda banget sifatnya. Mereka datang dari tempat yang berbeda, yang entah gimana berakhir dengan berpetualang bersama. Dan itu seru ngeliatin mereka keliling mencari setiap makanan atau informasi yang ada. Mereka nggak nganggep apokalips ini masalah besar. Ya karena mereka lahir di dunia saat ini, apokalips cuma hal biasa bagi mereka. Karena dari awal mereka hidup di dunia apokalips. Dunia yang udah rusak, hancur di setiap bagiannya. Jadi ya mau nggak mau mereka harus berjuang. Lu mau makan, ya lu harus nyari sendiri. Mau tidur, ya cari tempatnya sendiri. Duit, apa itu? Cuman sekedar kertas persegi yang di print. Nggak ada yang peduli sama duit di dunia ini. Sebenarnya ada sih tempat di animenya yang ngebuat sistem duit, yang dimana ngebuat skrip gua nggak relevan anjing. Makanya itu gue bilang, tanpa survival dunia ini ngebosenin. Bring back survival anjir. Gue bilang kayak gitu karena kelihatannya seru aja gitu men. Ngumpulin makanan gitu kan bareng-bareng, survival bareng, camping lah apa-apa. Itu di siang harinya dan itu cuman bagian serunya doang. Tapi ketika malam udah dateng, ini lebih dari sekedar nahan lapar men. Karena lu udah gak aman lagi. Gak ada yang mau survival kecuali itu seru. Kayak Minecraft. Shit, gue aja gak tahu cara nyalain api di hutan. Apalagi ngelawan tuh monster gila anjir. Nih anime ngegambar salah satu monster yang paling unik, menjijikan, yang bisa bikin penontonnya merinding anjir. Gak ada perasaan aman di dunia Tengoku Damaku. Monster bisa muncul di depan lu tiba-tiba men. Lu gak bisa ekspektasiin monsternya bakal ngapain. Dia nyerangnya bakal kayak gimana. Apa dia bisa nyolok lu, nyaplok, atau dia tipe marksman. Karena monsternya beda-beda. Ngeri banget anjir. Animenya juga gak stop di situ. Animenya brutal. Gak ada batas gore-nya anjir. Dan actionnya juga. Kalau ada karakter yang mati, ya mereka mati anjir. Real shit. Gak ada plot armor buat ngadepin kematian. Selain itu, animenya lebih dari ngelawan survival monster doang. Ceritanya sendiri, nih anime punya cerita yang gak simple. Semua ceritanya udah direncanain dari awal. Semuanya terkonek. Kenapa nih cewek nyium dirinya sendiri di kaca? Itu ada alasannya. Ceritanya berasa kayak satu paket penuh gitu. Dengan plot twistnya juga yang gak terekspektasi, gak punya batasan. Bisa dibilang juga nih anime nunjukin hal-hal yang berkontroversi atau tabu. Anime ini bener-bener nunjukin kalau anime modern tuh bisa gitu berinovasi dan mencoba hal baru. Animenya juga fokus ke hubungan mereka berdua. Agak rumit hubungan mereka men. Karakter di anime ini juga bagian besar dalam ceritanya. Nge-explore emosi karakternya, gender, alasan mereka berdua untuk terus berjuang di dunia yang hancur ini. Setiap tempat di dunianya juga berasa hidup meskipun di dunia ini berasa kayak kematian. Setiap tempat banyak orang-orang yang mencoba survive dengan cara sendirinya. Ada yang ngebangun komunitas, ada yang mencoba nyari obat dari semua ini, ada yang jadi dan bahkan ada yang ngebuat balapan mobil di dunia kayak gini. Dunianya gak berasa kosong karena beneran ada orang lain yang sama-sama mencoba untuk bertahan, bukan main karakternya doang. Dan itu ngebuat dunianya jadi lebih menarik menurut gue. Mari kita nggak lupa sama art style-nya. Animasinya keren pas lagi action, smooth pas lagi di perjalanan. Artnya amazing man, dengan detail background yang crispy, desain karakter yang mantep, atmosfer yang berasa nyata. Itu bikin gua makin tenggelam sama dunianya. Dan openingnya anime tuh gila, salah satu favorit gua anjir. Vibes-nya juga nggak selalu terasa berat. Animenya tahu cara ngasih vibes di mana kita harus serius atau enggak. Agak chill juga kadang animenya. Orang-orangnya juga berasa realistis dan natural. Cara mereka berinteraksi ya nyata aja gitu. Mereka nggak kayak NPC yang ada di situ tanpa alasan. Dan di anime ini lu bisa lihat salah satu momen paling bikin trauma manusia anjir. Di anime ini ada karakter yang bernama Robin. Yes, Robin. Dan Robin jangan khawatir guys, Robin itu orang baik. Gua Robin dan gua orangnya baik-baik aja kok. Buat semua Robin yang nonton ini, gue yakin kalian semua orang baik. Jangan lupa like video ini Robin. Animenya udah selesai dan season 2 nya belum diumumin anjir. Animenya harus lanjut men. Soalnya animenya udah berakhir tapi kayak belum nyentuh puncaknya gitu. Dan ending episodenya juga kayak nge-set up buat season lanjutannya. Tapi belum ada pengumumannya anjir. Please man, ini anime udah cukup bikin gue trauma. Please kasih gue season 2. Jangan kayak Darling in the Franxx. Sumpah gue masih berharap sampai sekarang. Padahal mah gak bakal ada season
season 2-nya tuh anime. Fuck. Anime ini udah luar biasa dari awal sampai akhir karena misterinya, vibe survivalnya yang gue suka, karakternya yang gak datar, hubungan karakter yang menarik, storytellingnya unik dan bagus. Anime ini bener-bener terasa spesial buat gue. Kalau lo gak suka anime ini, gak apa-apa men. Gak semua orang punya selera yang bagus. Tapi ya, Tengokyu Daimakyu selalu ada tempat di hati gue. By the way, gue gagal challenge buat upload 4 video di bulan Juni. Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi sorry udah ngasih harapan. But hey, kita gak tahu bulan ini gue bakal upload banyak atau enggak. Atau mungkin gue gak upload sama sekali. Komen di bawah apa yang harus gue lakuin next.